Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Masa Sekolah. Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Kali ini gue pengen share cerita tentang tugas PR numpuk terus. Jadi seperti teman ketahui, PR itu adalah pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di sekolah untuk dikerjakan di rumah lalu dikumpulkan esok hari ataupun ya tergantung dari permintaan guru tersebut ya. Tapi untuk zaman SD gue dulu tuh biasanya bukan hampir lagi, tiap hari pasti ada PR. Misalkan hari Senin sekarang misalkan guru ngasih PR buat dikumpulin besok Selasanya gitu. Terus sampai hari Sabtu guru ngasih PR di sekolah terus dikumpulin hari Seninnya gitu. Karena kan gue waktu SD dulu sekolah itu Senin sampai Sabtu. Nah, waktu SD dulu itu untuk tugas PR itu lumayan banyak ya. Tapi gue nggak tahu ya kalau di sekolah lain kayak apa gitu. Kalau di sekolah gue itu untuk satu hari aja tuh udah banyak banget lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi dicampur aduk gitu. Ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Ya pokoknya ada beberapa mata pelajaran yang kadang-kadang hampir tiap hari itu di rolling gitu. Kadang hari ini bahasa Indonesia, besok bahasa Inggris. Ya gue lupa sih persisnya kayak gimana. Yang penting yang jelas untuk kategori anak SD waktu itu lumayan banyak lah gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya, karena gue nggak bisa bandingin dengan sekolah yang lain gitu. Apakah sebanyak itu juga gitu? Belum lagi latihan sekolah kan lumayan apa istilahnya lumayan memaksa otak gitu untuk berpikir terus gitu. Pokoknya gitu lah teman-temannya. Ya itu sebenarnya sih belum ada apa-apanya dengan tugas-tugas lo pas nantinya masuk perguruan tinggi gitu. Tapi untuk zaman SD tuh udah termasuk banyak sih gitu. Nah kalau di SMP tuh untuk tugas PR itu kayaknya lebih apa ya? Ya lebih ringan gitu. Kenapa gue bilang ringan gitu ya? Karena misalkan bukan ringan, jadwalnya lebih fleksibel gitu, jadwal ngumpulinnya. Kalau misalkan di SD dulu gue hari Senin dapat tugas PR, Selasanya harus dikumpulin gitu, satu hari lah gitu ya. Kalau untuk SMP tuh misalkan hari Senin dapat tugas PR, ya lo bisa aja kumpulinnya tergantung permintaan guru ataupun tergantung dari kapan lagi guru tersebut masuk di kelas lu gitu. Misalkan hari Rabu masuk lagi ibunya gitu, ya Rabu kumpulin gitu. Tapi kalau misalkan guru tersebut hanya masuk satu kali seminggu, berarti lu dapat tugasnya hari Senin, kumpulinnya Senin depan gitu, minggu depan lah gitu ya. Jadi lu masih bisa lele-lele untuk 5 atau 6 hari ke depan gitu. Tapi lebih baik sih kalau ketika dapat PR tuh langsung dikerjain. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak terlena gitu sama waktu kan, jadi suka lupa gitu pas H-1 baru dikerjain gitu. Tapi sebenarnya itu balik ke pribadi masing-masing ke teman-teman ya. Kadang-kadang ada tugas yang mudah untuk diselesaikan karena ya tergantung orangnya sih. Mungkin karena bisa dikerjain ataupun dia anak yang tergolong pintar gitu ataupun pandai gitu.
Dan kadang-kadang juga ada alasan lain yang menguatkan kenapa anak-anak tuh menunda menyelesaikan tugas PR-nya, karena yang pertama nggak ngerti sama tugasnya, dalam artian nggak tahu cara nyelesainnya kayak gimana gitu. Apalagi yang berhubungan dengan hitung-hitungan gitu. Gue termasuk orang yang agak istilah apa ya, agak lemah dalam hitung-hitungan gitu. Mungkin kalau soalnya, kalau gue tuh prinsipnya kerjain yang gampang dulu gitu, misalkan stuck atau mentok gitu, baru gue cari cara lain untuk bisa menyelesaikannya gitu. Tapi kalau misalkan gue bisa menyelesaikannya sendiri, pasti gue selesaiin ya gitu. Karena ngapain gue tunda-tunda gitu kan? Kalau gue tunda-tunda kan nanti gue repot juga. Belum lagi ditumpuk sama tugas yang lain, kan repot juga nantinya. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman yang masih sekolah, silakan selesaikan tugasnya dengan baik gitu ya. Ya walaupun basically banyak yang nggak ngerti cara penyelesaiannya ataupun takut salah gitu, ya seenggaknya dikerjain aja gitu kan, namanya kan juga belajar gitu ya. Guru tuh seneng sama siswa yang rajin ya, walaupun sebenarnya mereka tuh banyak yang nggak paham gitu ya, tapi kalaupun rajin pasti diapresiasi walaupun banyak salahnya. Gue rasa pemikiran ibu guru atau bapak guru pasti kayak gitulah. Gak penting pinternya, tapi lebih penting proses belajarnya itu gitu. Jadi ya memang sih waktu itu kita kan mikirnya nggak sampai ke sana ya, nggak visioner ya. Jadi kita mikirnya kalau gue kerjain nanti salah terima ibu guru gitu. Mikirnya kayak gitu dulu ya. Padahal mah ibu guru atau bapak guru itu nggak lihat bener salahnya sebenarnya sih. Seperti lebih kepada rajin kita atau enggaknya bikin PR tersebut gitu. Ya belum tentu apa yang diminta guru sama dengan yang kita pikirkan gitu. Misalkan bu gurunya minta kayak gini tapi kalian ngerjainnya kayak gini. Sebenarnya boleh berbeda-beda untuk penyelesaiannya, tapi lagi-lagi kan ada hasil yang harus dicari gitu kan. Nah, maksud diberikan tugas atau PR tersebut agar kita tuh mau belajar gitu, memaksa kita untuk belajar gitu. Ya walaupun kita banyak yang nggak ngerti gitu ya, tapi itulah tujuan dari ibu guru atau bapak guru kita tersebut dahulunya gitu. Jadi kalaupun salah ya nggak apa-apa, yang penting kamu ngerjain gitu. Nanti kan biasanya tuh kalau PR yang kayak gitu tuh biasa dibahas lagi tuh di sekolah besoknya gitu. Nah disitulah kita bisa mengerti apa yang dikerjain sebelumnya gitu. Ya begitulah sekolah teman-temannya. Kadang-kadang kita nggak bisa nangkep semua yang diterangin guru gitu ya. Karena kan tiap anak itu kan beda-beda cara menyerap pelajaran gitu ya. Ada yang cepat ngerti, ada yang lama ngertinya gitu. Jadi ya itu normal lah ya. Setiap manusia itu kan beda-beda gitu. Oke, paling sekian dulu untuk podcast masa sekolah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast masa sekolah kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata, dan mohon maaf juga jika ceritanya kurang menarik. Untuk yang pengen share ceritanya silahkan DM langsung Instagram @podcastmasasekolah ataupun kirim via email ke podcastmasasekolah@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk follow podcast masa sekolah di Spotify, Facebook, Twitter, dan Instagram ya teman-teman ya. Sampai jumpa di podcast masa sekolah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.